Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti Ayu Utami dengan NIM A210190019 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul yang saya buat, yaitu modul pembelajaran akuntansi dan keuangan lembaga kelas 10 dengan kompetensi dasar 3.8 menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Langsung saja kita masuk pada kegiatan belajar 1. Pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang jurnal. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami definisi jurnal dan jenis jurnal, serta pencatatan jurnal. Apa yang dimaksud jurnal? Jurnal merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan. Jenis-jenis jurnal. Jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah suatu transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang dikhususkan untuk mencatat semua transaksi pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal memorial digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dikelompokkan pada jurnal-jurnal khusus. Di dalam kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang akun. Akun dan kode akun. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan, atau suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan. Kode akun. Kode akun merupakan kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda atau kode pada akun-akun yang sudah dirancang sebelumnya. Tujuan dan macam-macam akun. Tujuan pengkodean akun. 1. Mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Yang kedua, meringkas data. Yang ketiga, mengklasifikasi akun. Yang keempat, menyampaikan makna tertentu. Macam-macam kode akun. Kode akun dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kode moneryal. Maksud saya kode numerial. Yang kedua, kode kelompok. Yang ketiga, kode angka blok. Yang keempat, kode mnemonik. Yang kelima, kode kombinasi angka dan huruf. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar 3 yang akan kita bahas yaitu mengenai saldo normal. Saldo normal. Apa itu saldo normal? Saldo normal adalah klasifikasi terhadap suatu kode perkiraan atau akun yang merupakan salah satu bagian dari prinsip pembukuan berpasangan. Dalam setiap akun, jumlah saldo
akan dihitung akun pada akhir periode akuntansi. Aturan saldo normal. Jenis. Untuk harta, jika bertambah berada di debit, jika berkurang berada di kredit. Utang, jika bertambah berada di kredit, jika berkurang berada di debit. Modal, jika bertambah berada di kredit, jika berkurang berada di debit. Penghasilan, jika bertambah berada di kredit, jika berkurang berada di debit. Untuk beban bertambah berada di debit, beban berkurang berada di kredit. Dan yang terakhir, pref bertambah berada di debit, jika berkurang berada di kredit. Rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi adalah penjumlahan secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Adapun manfaat dari pembuatan rekapitulasi. Manfaat dari pembuatan rekapitulasi yaitu setiap perusahaan perlu melakukan rekapitulasi jurnal sebelum memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Kemudian tujuannya yaitu untuk memudahkan seorang akuntan dalam memposting setiap jurnal ke dalam buku besar pada waktu tertentu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.